Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah aku bisa share lagi hari ini ya teman-teman. Kegiatan hari ini tuh sedikit share tentang frozen food. Nah ini tuh frozen foodnya simple banget, dimana menurutku frozen food tuh sangat penting ya. Apalagi kita tuh mau puasa, mau sahur, kalau kita kesiangan kita itu cuma tinggal goreng-goreng aja karena kita udah prepare sebelumnya gitu. Ini juga menjaga untuk lebih satset ya, lebih cepat untuk sahurnya. Jadi kali ini aku mau sedikit kasih ide frozen food yang simple, bahannya nggak neko-neko. Besok kalau mau sahur tinggal keluarin aja dan tinggal goreng-goreng. Terus kalau mau pakai sayur ya tinggal sering-sering sayurnya aja gitu. Jadi lebih cepet ya untuk sahurnya. Nah ini tadi tuh aku udah beli lele ya teman-teman di daerahku, di dekat rumahku itu murah, harganya 22.000 per kilonya. Tadi aku minta tolong untuk dibersihin juga ya. Jadi sampai rumah tuh tadi cuma tinggal cuci ulang lagi. Dan ini aku potong lagi di bagian badannya ini ya, biar nanti bumbunya meresap. Oh ya, untuk bumbunya ini pakai bumbu yang simple alias bumbu racik. Ini aku pakai bumbu racik yang ikan goreng ya teman-teman, tinggal tabur-tabur aja terus dicampur-campur aja. Toh juga rasanya tuh hampir mirip sama yang kalau misalnya kita pakai bumbu dapur ya teman-teman. Cuma kalau mungkin teman-teman ada yang nggak suka nih pakai bumbu racik, monggo silahkan untuk bikin pakai bumbu dapur ya, yang nggak instan kayak aku. Kalau aku sih sama aja lah gitu ya, jadi ya udah ini pakai instan aja yang satset gitu. Nah oke, ini lelenya udah tercampur semua sama bumbunya, ini tinggal disisihkan dulu. Kemudian di sini ada pernagetan, biasanya aku juga bikin ya teman-teman untuk anak karena anakku suka banget sama nugget, tapi kali ini tuh aku maunya nggak ribet ya, jadi ini tuh tadi beli yang udah jadi kayak gini, aku mereknya So Eco. Ini harganya juga terjangkau, cuma 17 ribuan aja. Ini dapatnya banyak banget ya teman-teman. Sangat simple, jadi ini wajib ada gitu ya di frozen. Oke, selanjutnya di sini aku mau bikin sempol. Jadi kemarin tuh ada saudaraku yang ngasih daging ayam yang udah digiling ya teman-teman. Nah ini aku mau bikin sempol ayam. Nah sempol ayamnya itu juga bahannya simple, daging ayam giling seperempat, terus ada tepung tapioka 125 gram, bawang putih 4 siung yang udah aku halusin, terus ada bawang merah ya 2 siung aku potong dan goreng, ada garam 1 sendok teh. Oh ya, tambahin terigu 125 gram, ada 1 bungkus penyedap rasa, terus ada 1 telur. Ini ada wortel sama daun bawang ya teman-teman, aku cincang halus. Tambahin juga untuk motonya atau micinnya 1 sendok teh, ada baking powder setengah sendok teh ya, jangan lupa sama lada ya, ini ladanya 1 sendok teh. Nah kalau misalnya nih teman-teman tuh adanya daging ayam yang belum digiling, monggo dikasih sama remukan es batu ya teman-teman. Itu kalau ditimbang tuh 250 gram ya, nanti dicopor jadi satu biar semuanya tuh tercampur. Nah berhubung daging ayamnya udah digiling sama saudaraku, jadi tekstur daging ayamnya tuh agak berair, aku skip dulu untuk es batunya, takutnya kelembean ya. Udah ini tinggal dicampur-campur aja untuk bahan yang lain, jadi sesuaiin aja sama bahan-bahan yang teman-teman punya ya. Nah kalau udah semuanya tercampur, ini tinggal dibuat memanjang seperti ini. Nah kayak gini, dia memang teksturnya lembek seperti ini ya. Tengahnya tuh dikasih tusukannya, terus dicelupin ke air panas ya. Nah kayak gini, dia nggak bakal ambiar teman-teman karena udah kena air panasnya ya. Pokoknya caranya simple aja ya teman-teman, cukup ambil sedikit adonan, terus ditancepin sama tusukan, terus dirapi-rapin aja sampai dia memanjang. Celupkan ke panci yang berisi air panas ya, supaya dia nggak ambiar untuk adonannya. Ya ini aku minta maaf ya, ini kalau kelihatan di video itu muka aku judes banget. Ini tuh lagi fokus ya teman-teman, biasa kalau lagi fokus mah nggak mikirin bentuk muka ya teman-teman. Wes pokoknya elek kayak ini rapopos, yang penting ini kayak rampung kayak wes celana yang reyak gitu ya. Ini udah semuanya ya, terus ini aku masak ini sampai dia airnya mendidih. Nah kayak gini dia udah mendidih ya teman-teman, udah aku matiin. Ini tuh sebenarnya tusukannya kurang panjang ya, jadi ini sampai tenggelam semua.
Tapi nggak apa-apa, ditiriskan biar airnya turun. Kalau udah dingin tinggal dimasukin aja ke dalam wadahnya. Ini tuh satu resep jadinya sekitar 48 ya teman-teman, banyak banget. Nah kayak gini aja, ini tuh simple. Nanti tinggal kalau misalnya mau goreng tinggal dicelup-celupin sama telur dan digoreng, itu udah enak banget untuk cemilan atau untuk lauk juga oke banget teman-teman. Cocok juga untuk stok cemilan anak-anak ya. Oke, selanjutnya ini ada tempe. Ini tempenya satu papan kayak gini. Di tempatku itu harganya 7.000 teman-teman. Ini aku potong-potong seperti ini. Ini tuh mau aku ungkep aja karena biar simple dan cepet. Kalau teman-teman mau dibacem juga oke ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman ya mau diapain tempenya. Tapi sebelum diungkep ini akan aku garit-garit dulu ya teman-teman tempenya supaya lebih meresap nanti bumbunya. Nah ini udah semuanya, terus selanjutnya ini akan aku ungkep. Seperti biasa kalau ungkep-ungkep aku selalu pakai bumbu racik ya teman-teman. Kenapa harus ribet-ribet kalau yang instan pun ada ya teman-teman. Jadi ya ini adalah slogannya orang males sih sebenarnya. Males ngulek, jadinya ya udah pakai bumbu racik ayam aja yang satset gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai bumbu-bumbu dapur monggo ya. Ini aku aduk-aduk dulu biar dia tenggelam ya teman-teman. Untuk airnya tuh aku nggak banyak-banyak, cuma 1,5 gelas aja. Ini diungkep sampai airnya itu berkurang ya. Ini aku tutup dulu. Nah ini airnya udah mulai berkurang ya. Ini aku matiin kompornya. Terus ini aku diemin dulu sampai dia itu nggak panas lagi dan tinggal dimasukin aja ke dalam wadah ya. Nah ini udah dingin ya, ini aku masukin ke dalam wadah. Untuk variasi lain teman-teman bisa tambahin tahu, cuma di daerahku tuh pas di pasar tuh habis ya tahunya, jadi pakai tempe doang ya kayak gini jadinya. Oke, ini kita sisihkan dulu. Nah oke, selanjutnya ini aku mau bikin chicken katsu yang biasanya aku jual ya teman-teman. Resep ini tuh biasanya aku jual, cuman kali ini aku nggak jualan, jadi ini motongnya itu suka-suka. Jadi sakarepku, pokoknya tebal tipisnya juga sakarepku gitu ya. Biasanya kalau mau jualan itu tuh satu dada kayak gini tuh bisa untuk 10 sampai 12 potong ya teman-teman. Cuman karena ini untuk konsumsi sendiri ya, ini gelemku gitu ya, mau besar mau kecil kayak gini. Kalau teman-teman mau lebih rapi monggo ya, ini besar kecilnya bisa diukur gitu ya. Jadi ya udah, ini bentuknya kayak gini, ada yang kecil ada yang besar gitu ya, mohon dimaklumi. Karena aku lagi nggak mood buat bebikinan sebenarnya, jadi ya seadanya aja. Ini videonya aku percepat aja karena ini durasinya udah kepanjangan. Selanjutnya ini aku mau bikin bumbu marinasi. Ini ada bawang putih yang aku halusin 3 siung, ada bumbu penyedap 1 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, dan ada lada bubuk 1/2 sendok makan. Ini dicampur-campur sama ayamnya ya, ini sampai merata. Ini tuh kalau dimarinasi kayak gini nanti hasilnya lebih masuk ya bumbunya. Jadi ini kita diamkan dulu, cuekin dulu selama kurang lebih 1 jam. Nah ini udah 1 jam, sekitar udah ngurusin bocil juga, jadi waktunya kita untuk bikin bahan celupannya. Ini ada telur 1 butir, ada tepung maizena 1/2 sendok makan, ada garam 1/4 sendok teh, masukin juga tepung terigu 75 gram, tambahin penyedap rasa 1/4 sendok teh, air seikhlasnya, sama lada bubuk 1/4 sendok teh ya teman-teman. Ini diaduk sampai dia tercampur. Untuk airnya ini jangan cair-cair ya teman-teman, karena ini kan untuk pencelupan ya, jadi lebih ke kental ya. Nah seperti ini aja. Nah ini udah 1 jam dimarinasi. Ini kita siapkan dulu untuk tepung panirnya. Ini tepung panirnya cuma sedikit ya teman-teman. Seminggu yang lalu tuh aku ada pesanan risol. Seingatku tuh masih ada stok ya untuk tepung panirnya. Cuma ternyata tadi pas buka lah kok cuma sedikit doang gitu ya. Jadi ya udah, ini seadanya aja. Nanti ya nggak semuanya aku balurin tepung panir. Sisanya yang belum kepanir nanti mau aku goreng untuk lauk anakku. Nah ini kalau udah dicelup semuanya, ini tinggal dibalur-balurin aja nih, di tap-tap kayak gini. Simple banget ya, ini tuh cocok banget untuk dijualan, karena biasanya resep ini untuk aku jualan ya teman-teman, karena ini super ekonomis dan gampang banget untuk bikinnya.
Kalau udah ini kita masukin aja ke dalam wadah. Teman-teman bisa kasih plastik ya satu-satu gitu untuk penyimpanannya. Atau opsi lain teman-teman bisa pakai tisu dapur ya biar nggak saling menempel gitu. Cuma karena ini stok tisunya habis, jadi ya udah ini aku menjadikan satu aja. Toh ini juga cuma untuk dimakan sendiri gitu ya. Jadi kalau menempel-nempel nggak masalah. Oke, terakhir ini aku mau bikin bakso yang simple banget ya teman-teman, karena masih ada sisa adonan daging ayam yang digiling tadi ya. Ini aku jadikan bakso. Untuk resepnya 250 gram ayam giling, 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Ini keduanya aku goreng. Bahan selanjutnya ada 70 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Lanjut ada setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, tambahin 1 sendok teh penyedap rasa, tambahin 1 butir telur, kemudian ada 2 siung bawang putih yang aku cincang halus ya teman-teman. Untuk teman-teman yang daging ayamnya itu belum digiling, teman-teman bisa tambahin untuk es batu yang kecil-kecil itu 100 gram ya. Cuma ini kan tadi daging ayamnya itu udah berair, jadi takutnya kan kelembean, jadi aku skip dulu untuk es batunya. Nah ini tadi tuh rencananya pengen aku blender ya teman-teman. Tanganku tuh udah pegel banget ya untuk ngaduk-ngaduk, tapi ternyata pas mau di blender tuh blendernya itu nggak mau muter teman-teman. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ya ngambekan gini. Jadi ya udahlah ya, itu dicek ternyata blendernya itu yang ada yang konslet ya teman-teman. Jadi ya udahlah, ini akhirnya aku aduk-aduk manual aja, ternyata juga oke-oke aja sih. Ya udah, ini langsung aku cetaknya ya lumayan gampang ya, tinggal ambil adonan terus keatasin gitu ya, adonannya di bagian jempol kita keatasin, terus kita ambil pakai sendok kayak gini. Sebenarnya ini tuh aku nggak niat-niat banget ya teman-teman bikin baksonya, jadi nanti kalau hasilnya kurang cantik itu juga harus maklum juga ya. Biasanya kalau untuk jualan ya dibagus-bagusin gitu, cuman kalau untuk konsumsi pribadi mah bentuknya gitu ya. Nah ini kayak gini, ini udah semuanya, ini tinggal kita masak. Nah tadi tuh pas bagian masak baksonya itu kelupaan ngerekord ya, nggak ke video. Jadi ya kalau matangnya itu tandanya dia terapung ke atas gitu ya teman-teman. Udah, ini kita masukin ke dalam wadahnya. Nah ini dia teman-teman yang sudah jadi ide lauk frozen hari ini. Ide frozennya itu simple banget, nggak neko-neko ya, karena pasti akan banyak ide-ide lain yang bisa kita jadikan lauk frozen untuk besok buka puasa atau sahur puasa nanti ya. Jadi ya pasti teman-teman jauh lebih kreatif dari aku. Karena kalau menu frozen food itu banyak banget ya. Ini cuma sebagian kecil aja dan yang paling sederhana aja. Kayak misalnya kita bisa bikin kaki naga, kita bisa bikin olahan ikan-ikan yang lain, kita juga bisa bikin olahan frozen food dari kentang, kayak perkedel kentang dan lain-lain ya teman-teman. Banyak banget sih sebenarnya, cuma ini tuh ya aku bisanya di tag video kali ini tuh yang simpel-simpel seperti ini. Jadi semoga ini ya sedikit menginspirasi teman-teman ya. Oke, aku akhiri dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman nih yang mau menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah Ramadan minggu depan, semoga kita diberikan kelancaran sampai nanti sih puasanya selesai ya, amin. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.